Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat sehat walafiat seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya akan membacakan presentasi kami yaitu tentang peradaban Islam di Indonesia. Kami dengan kelompok 13 dengan saya sendiri Husna Herna Afifah dan teman saya bernama Vicky Haryas Tevi dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Melia Afdayani S.Hom MA. Beberapa teori tentang masuknya agama Islam. Yang pertama itu teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia. Islam itu tiba di Indonesia itu melalui perannya para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya itu singgah ke Gujarat sebelum ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia dibawa langsung dari Timur Tengah karena melalui jasa para pedagang Arab Muslim yang pada waktu itu sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam yang pertama berada di Indonesia, yang tertua di Indonesia dan yang itu berada di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara, yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh sekaligus Raja pertama Samudra Pasai itu sendiri dan berdirinya pada tahun 1267 sampai 1521. Yang kedua, Kerajaan Demak. Kerajaan ini berada di Demak, Jawa Tengah yang didirikan oleh Raden Patah yang pada tahun 1478. Selama berdirinya kerajaan tersebut dipimpin oleh 5 raja yaitu Raden Patah. Kerajaan tersebut dipimpin oleh 5 raja yaitu Raden Patah, Patiwunus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Penangsa. 3. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berada di ujung Pulau Jawa, yang penyebaran Islamnya itu sendiri bermula dari ketika Fathahillah itu merebut Banten dan mulailah menyebarkan agama Islam. Salah satu hasil peninggalan Islam yaitu Masjid Agung Banten yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Keempat, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini termasuk sebagai suatu kesultanan Islam yang ternama yang berada di wilayah Jawa Barat sekitar abad ke-19 dan 16 Masehi yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Kelima, Kerajaan Ternate. Berdirinya itu sekitar abad ke-13 yang kerajaan ini itu pun berada di Maluku Utara yang dipimpin oleh Zainal Abidin yang penyebaran Islamnya itu ke Kerajaan Ternate yang dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Jawa, Arab, dan Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ke-6 yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan ini berdiri sejak tahun 1582 di kota Gede. Ada 6 raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram, salah satunya Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung, yang berhasil membawa kerajaan Mataram di puncak kejayaannya. Selanjutnya, ke-7, Kerajaan Maluku. Pertama kali berdiri pada tahun 1257, kerajaan tersebut didirikan oleh Bab Mansur Malamo yang memiliki peran besar di kawasan timur Indonesia. Selanjutnya yang ke-8,
Kerajaan Goa. Kerajaan Goa berdiri sejak tahun 1300 sampai 1946. Raja pertama kerajaan Islam ini adalah Sultan Hasanuddin. Raja terakhir kerajaan Goa adalah Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Selanjutnya, yang ke-9, Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore memeluk Islam sekitar abad ke-15 Masehi. Chirali Lijitu merupakan Sultan Tidore yang pertama kali memeluk agama Islam dan memiliki gelar Sultan Jamaluddin. Kerajaan ini terkenal karena ekonomi perdagangan di sektor rempah-rempah. Yang terakhir yaitu ke-10, Kerajaan Buton. Kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini muncul pada awal ke-14 Masehi. Awalnya kerajaan ini memiliki corak agama Hindu-Buddha. Akan tetapi seiring semakin berkembangnya agama Islam di wilayah Sulawesi, kerajaan ini berubah menjadi kerajaan bercorak Islam. Terima kasih atas waktunya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.